Baik teman-teman, selamat pagi, selamat siang. Saya Andang Binawan dari Gereja Santa Teresia Jakarta. Senang bergabung dengan rekan-rekan semua, para mahasiswa baru yang beragama Katolik, untuk berbincang-bincang tentang toleransi dari kacamata iman Katolik tentunya. Kita akan bersama-sama, seperti tadi saya katakan, sharing, meskipun tidak mungkin teman-teman men-sharingkan secara individual, tapi saya ingin memberikan cakrawala atau perspektif yang saya harap nanti di dalam perjalanan Anda merenungi dan mempraktekkan toleransi di dalam kehidupan perkuliahan dan sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia dapat dijalankan sebaik-baiknya. Untuk itu mari kita bersama membuka dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Engkau memanggil kami untuk tumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi siapapun, juga melalui perjalanan kami menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia ini. Bimbinglah kami supaya kesertaan-Mu, bimbingan-Mu, kekuatan-Mu, terang-Mu, dapat sungguh kami rasakan di dalam masa kami menjadi mahasiswa di kemudian hari, tapi juga pada hari ini, supaya perbincangan kami dan perjumpaan kami dengan teman-teman sungguh-sungguh memperkaya kemanusiaan kami maupun iman kami, sehingga nama-Mu dimuliakan dengan segala macam tingkah laku, tindakan, dan pikiran kami. Bukalah hati dan budi kami, supaya kami mampu mencerap apa yang didiskusikan dan diperbincangkan, dan kami dapat mengamalkannya dalam tindakan sehari-hari, sehingga hidup kami sungguh menjadi pujian bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Kita sertakan dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Santo Yosef, dan para Santo Santa, pelindung kami, doakanlah kami anak-anak-Mu, supaya kami dapat sungguh teladan-Mu menjadi berkat bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat, demi kemuliaan Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman terkasih, sekali lagi, senang bersama-sama Anda dalam perjumpaan kali ini. Seperti tadi saya katakan, tema umum dari perbincangan kita juga dari rekan-rekan agama lain adalah toleransi dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, khususnya nanti di dalam kehidupan Anda sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Kata Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengimplisitkan keragaman, dan bagaimana kita sungguh-sungguh mau berjumpa dengan rekan-rekan berbagai macam agama, berbagai macam etnis, berbagai macam suku, berbagai macam model, gaya, dan segala macam. Nah, disinilah sikap toleran menjadi hal yang sangat penting supaya kita bisa hidup bersama dan bekerja sama sebaik-baiknya. Karena itu, kita akan mencoba mendalaminya dari kacamata kita sebagai orang Katolik atau orang Kristiani sebenarnya, karena kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita ada agama Katolik dan agama Kristen, meskipun pada dasarnya akarnya sama. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam pada apa yang menjadi ajaran Gereja Katolik, perlu diingatkan bahwa toleransi sendiri menjadi sesuatu yang menjadi perhatian dunia. Sehingga ada yang namanya International Day for Tolerance, yang jatuh pada tanggal 16 November. Mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini belum pernah ada yang tahu
hari ini, hari tanggal 16 November ini. Tapi yang mau saya ingatkan adalah, mengapa sih sampai ada International Day for Tolerance, atau hari peringatan toleransi? Apa yang mau saya garis bawahi adalah kata peringatan. Jadi tanggal 16 November kita diingatkan supaya toleransi ini selalu ditumbuhkan. Mengapa perlu diingatkan? Karena kita sering lupa, karena kita sering tidak memperhatikannya. Nah, mengapa kita tidak memperhatikan atau sering lupa? Sederhana saja alasannya. Manusia itu pada dasarnya mempunyai ego yang kuat, yang hanya memperhatikan diri sendiri, yang berkutat dengan cara berpikirnya sendiri, yang berkutat dengan kepentingan-kepentingannya sendiri, sehingga tidak bisa bertoleransi. Maka sebelum kita mendalami apa arti toleransi, saya ingin mengajak sedikit aja diskusi. Yaitu ketika kita berbicara tentang hukuman mati. Apa kaitan toleransi dengan hukuman mati? Nanti akan saya tunjukkan. Di antara teman-teman, siapa yang setuju adanya hukuman mati di dunia ini? Juga di Indonesia tentunya. Di Indonesia kan masih ada para penjahat, kelas kakap, yang dihukum mati. Misalnya bandar narkoba, gitu kan, para penyelundup narkoba, dan segala macam. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih manusia itu dihukum mati? Meskipun itu oleh aparat negara, apakah negara mempunyai hak untuk mengambil nyawa seseorang? Wah, pasti perdebatan ramai. Perdebatan antara pro dan kontra akan menjadi sesuatu yang bisa panjang. Tetapi apa yang mau saya katakan adalah bahwa dalam hal ini, sebenarnya Gereja Katolik mengambil posisi yang sangat jelas, yaitu no, tidak pada hukuman mati. Sebesar apapun kesalahannya, negara tidak punya hak untuk mengambil nyawa seseorang. Karena apa? Kita diajarkan oleh Tuhan bahwa manusia pada dasarnya adalah gambar Allah, imago Dei. Jadi yang juga punya hak atas kehidupan adalah Tuhan. Yang mempunyai hak atas hidup kita adalah Sang Pencipta. Bukan negara, bukan masyarakat. Itu sikap Gereja Katolik sangat jelas. Supaya kita sungguh bisa membela kehidupan karena hidup manusia seperti tertulis di dalam kitab Kejadian, yang kemudian dirumuskan dengan imago Dei, gambar Allah itu, bukankah dikatakan dalam refleksi para penulis kitab Kejadian, ketika dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah. Jadi ada kesempurnaan tertentu dan ada hal yang harus terus dihormati. Itulah manusia. Sikap Gereja Katolik terhadap manusia itu begitu tinggi. Sehingga bukan hanya hukuman mati yang kita tolak, tapi juga aborsi. Aborsi kelihatannya hanya membunuh dan mematikan janin. Tapi bagi Gereja Katolik, janin itu pun manusia. Janin itu pun kehidupan. Jadi harus dihormati sedemikian rupa. Maka teman-teman, apa yang mau saya katakan adalah Gereja Katolik mengacu kepada ajaran Tuhan, menghormati martabat manusia, menghormati bahwa manusia itu diciptakan Tuhan, bahwa setiap orang itu perlu mendapatkan pengakuan akan hidupnya. Itulah martabat manusia. Baru kemudian di sana mengikut apa yang namanya kewajiban dan hak. Dan jangan lupa bahwa kemudian kesadaran ini juga menjadi kesadaran sebagian besar masyarakat di dunia. Saya katakan bisa saja ini kesadaran universal bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Dilahirkan bebas dan setara, laki-laki dan perempuan setara, mempunyai martabat yang sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama. Dan itu tentunya sangat terkait dengan apa yang pernah ditulis oleh seorang filsuf namanya Immanuel Kant. Dia refleksikan apa yang tadi ada di dalam Alkitab dengan mengatakan bahwa manusia itu menjadi tujuan pada dirinya sendiri.
Seorang filsuf mengatakan, dia, maksudnya Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang dengan sangat bagus merumuskan bahwa manusia itu bukan sekedar sarana bagi yang lain. Tentunya, mengapa ini saya katakan? Di satu sisi ada refleksi yang bersifat religius, tapi di sisi lain ada yang bersifat sekular atau profan. Meskipun kita tahu budaya dan pemikiran yang ada di dalam pemikiran banyak filsuf di Eropa juga pasti diwarnai oleh semangat bagaimana menghormati manusia seperti yang tertera di dalam Alkitab kita. Tapi kembali, yang mau saya katakan adalah manusia itu begitu tinggi martabatnya dan perlu mendapatkan hormat. Tidak tergantung kesalahannya pun juga. Kalau kita berlanjut tentunya terkait juga dengan apa yang namanya human rights atau hak asasi manusia. Saya tidak akan berpanjang-panjang di sini, tetapi refleksi ini sungguh mengantar kita bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Manusia itu mempunyai kebebasan. Nah, bagian pertama ini kembali mengatakan bahwa manusia mempunyai martabat. Manusia layak dihormati juga di dalam segala macam keunikannya. Juga di dalam segala pengalamannya, termasuk kesalahannya. Kita harus, di satu sisi memang boleh menghukum, tapi hukuman mati tidak. Karena manusia itu mempunyai hak hidup. Nah, sekarang, apa kaitannya dengan toleransi? Sebenarnya sangat erat. Apa sih toleransi itu? Toleransi itu dari bahasa Latin, tolerare, yang artinya adalah aku atau bisa berani menanggung kekurangan orang lain. Artinya, kita tahu bahwa orang lain itu mempunyai kekurangan atau mempunyai pandangan yang berbeda atau mempunyai sifat yang berbeda, kekayaan yang berbeda, status yang berbeda, tetapi yang berbeda itu kadang-kadang dianggap jelek, gitu kan, karena diukur dari cara pandang kita. Tapi kita harus menanggungnya. Dalam arti tertentu, respect. Karena memang toleransi mengandung makna hormat pada pribadi yang ada di sekitar kita. Respect, hormat. Karena apa? Mempunyai martabat. Dan dari kacamata iman, jelas. Martabat itu karena manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah yang kita sebut Bapa. Maka imago Dei, gambaran Allah sendiri. Manusia itu mempunyai kesuciannya sendiri juga. Sehingga toleransi sangat diperlukan supaya kita hidup damai. Nah, apa itu toleransi? Nah, di sini dikatakan toleransi itu tidak hanya sekedar bahwa kita itu setuju atau tidak setuju, tapi adalah memberikan space, tadi kan menghormati itu memberikan space, memberikan ruang supaya dia tetap hidup dengan segala macam keunikannya, dengan segala macam minatnya, bahkan dengan segala macam kegilaannya dan kesalahannya. Kita memberikan ruang. Itu tadi menanggung kelemahan orang karena tadi pandangan hidup, minat itu bisa saja nggak sesuai dengan apa yang kita mau, bukan? Tapi mereka mempunyai hak. Itulah toleransi dari kacamata umum, kacamata filsafat yang tentunya ternyata juga ada kaitan sangat erat dengan apa yang namanya martabat manusia yang mempunyai hak hidup. Dan hak hidup itu harus kita beri ruang. Itu tadi toleransi. Nah, sebenarnya kalau kita dalami lebih jauh lagi, ternyata nilai-nilai itu sangat erat dengan apa yang diajarkan Yesus, bukan? Kalau kita membaca ini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, jelas teman-teman tahu bahwa ini adalah hukum yang terutama, bukan? Memang ada hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetapi yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri yang tidak kalah dari yang pertama. Coba perhatikan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata seperti dirimu sendiri itu mengandung makna bahwa secara implisit jelas kita itu kan tidak sempurna, bukan? Dan kemanusiaan kita, kalau kita perhatikan baik-baik, itu kan tidak tergantung pada aksesori-aksesori kita. Tidak tergantung pada pakaian kita, tidak tergantung pada gelar kebangsawanan kita, tidak tergantung pada bahkan juga pangkat
Pak Jokowi dengan kita itu sebagai manusia sama saja, tetapi berbeda fungsi karena dia presiden, kita rakyat biasa. Tetapi sebagai martabat manusia, kita harus menerima manusia lain seperti kita menerima diri sendiri dengan segala macam keunikan kita, dengan segala macam kegilaan kita, dengan segala macam kelebihan, tapi juga dosa-dosa kita. Itulah mengasihi. Mengasihi berarti kita menerima sungguh-sungguh apa adanya. Biasanya saya mengatakan kasih itu adalah unsur penghargaan, penerimaan, dan pengakuan. Menghargai kelebihan-kelebihannya. Menerima kekurangan-kekurangannya. Mengakui, ya tadi memberikan space, memberikan ruang supaya dia tumbuh dan berbuah. Itulah kasih. Itulah memberikan hak hidup yang dibutuhkan bagi sesama kita. Dan ini perintah yang paling utama dari yang dikatakan Yesus. Apalagi kalau kita melihat dalam sejarah. Mengapa tadi saya katakan bahwa kita harus mengasihi sesama lepas dari atribut-atribut itu, seperti kita mencintai diri sendiri, maka kita melihat bahwa zaman dulu ternyata kalau kita lihat manusia itu dibedakan berdasarkan warna kulit, bukan? Yang kulit putih merasa lebih unggul, martabatnya lebih tinggi daripada yang kulit hitam. Tapi dalam sejarah, pandangan itu semakin ditinggalkan. Kita tahu bukan, kemarin kalau kita membaca berita kesebelasan Jerman, ketika mau bertanding di Olimpiade, meskipun baru pertandingan pemanasan, akhirnya mereka mengundurkan diri. Karena apa? Ada yang meledek salah satu pemainnya yang berkulit hitam. Mereka tidak terima karena itu rasisme. Karena tidak menghargai martabat manusia. Mereka yang meledek itu hanya melihat manusia berdasarkan kulit-kulitnya, atribut-atributnya. Padahal kemanusiaan itu lebih dalam daripada sekedar kulit, bukan? Tapi perjalanan waktu membuat kita sadar bahwa manusia sungguh menjadi manusia karena diciptakan Tuhan. Bukan karena atributnya, bukan karena kulitnya, bukan juga karena posisi dia kolonial, penjajah, atau yang dijajah. Bukan juga karena dia lebih suci dari yang lain. Bahkan yang berdosa itu diampuni. Tapi dalam kenyataan, dulu pernah ada yang berdosa itu dihukum mati. Yang berdosa itu dirajam. Ingat bukan? Perempuan yang berdosa sudah mau dirajam dan dihukum mati. Tetapi Yesus mengatakan, tidak. Dia diampuni. Diberi hak hidup. Karena apa? Manusia itu sungguh diciptakan Tuhan dengan segala macam keunikannya. Manusia sering terjebak di dalam pembedaan-pembedaan ini. Termasuk pembedaan antara buruh dan majikan. Ketika di dalam demo Hari Buruh dikatakan buruh bukan budak, sebenarnya ini adalah suara paling jelas, di mana buruh itu bukan hanya dilihat sebagai investasi, tapi harus dilihat sebagai manusia. Kalau hanya dilihat sebagai investasi, ya berarti hanya atributnya saja. Nah, banyak sekali pengalaman di dalam hidup kita yang membuat kita semakin sadar bahwa kemanusiaan yang harus dihormati itu tidak tergantung pada warna kulit, tidak tergantung pada gender, tidak tergantung pada kekayaan, tidak tergantung pada jabatan, tidak pada gelar akademis, dan segala macam. Maka kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah dasar dari toleransi. Karena memang kita tahu, dalam sejarah manusia, pembedaan-pembedaan itu termasuk bagaimana memperlakukan buruh seenaknya pernah terjadi di dalam sejarah. Demikian juga di dalam Injil kan, Yesus juga mengajak kita memperhatikan mereka yang lemah, yang menderita. Coba teman-teman bukan hanya membaca dari Markus 22 atau Matius 13 tadi, tapi juga Matius 25. Kita diajak memperhatikan mereka yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang dipenjara, gitu kan? Yang sakit. Sebenarnya apa? Mau juga mengatakan bahwa sakit, lapar, haus itu mencederai martabat manusia. Maka kita harus menghormatinya dan membantunya supaya mendapatkan martabat itu lagi.
Nah, konsekuensinya sederhana. Kalau kita itu kemudian masih membeda-bedakan orang, itu tidak sesuai dengan semangat Injil. Kalau kita tidak mau membantu orang, itu juga tidak sesuai dengan semangat Injil. Apalagi kalau kemudian juga dilihat dari kacamata toleransi tadi, bukan? Maka toleransi, sekali lagi, sangat didasari pada rasa hormat dan rasa kasih kita kepada manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi pada dasarnya manusia itu apa sih? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Yes. Tapi kemudian ada pertanyaan, Tuhan yang mana? Di dalam hal ini sebenarnya sangat jelas bagi kita. Bagi kita, setiap manusia diciptakan oleh Allah Bapa yang sama. Agama tidak menjadi pembeda. Agama tidak menjadi alasan kita melakukan diskriminasi dan kekerasan. Karena setiap manusia mempunyai hak hidup sebagai anak Allah Bapa. Bahwa kemudian ada perbedaan pandangan tentang Tuhan, seperti tadi saya katakan, tidak ada bahwa manusia itu layak dihukum mati, layak disingkirkan hanya karena dosa-dosanya. Tidak. Yesus memberikan contoh, memberikan hidup pada perempuan yang berdosa, pada anak hilang yang kembali lagi, itu kan harus diterima apa adanya. Maka juga perbedaan, bukan hanya perbedaan gender, etnis, suku, tetapi juga perbedaan agama harus kita terima sebagai bagian dari seluruh dinamika hidup manusia dengan segala macam kekayaannya. Nah, apalagi kalau kemudian kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Meskipun mereka itu mengecewakan, apalagi melukai, apalagi kemudian menjadi tanda petik musuh, Yesus mengatakan, jangan dimusuhi lagi. Mereka tetap manusia, maka kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Itu kan luar biasa sekali. Dulu, sebelum zaman Yesus, ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi manusia berat dibunuh kalau merugikan kita. Yesus mengatakan tidak. Mereka adalah imago Dei. Mereka adalah makhluk Tuhan yang harus diberi kesempatan untuk selalu menjadi lebih baik. Jadi, meskipun mereka mengecewakan, mereka dalam arti tertentu merugikan kita, mari kita doakan mereka. Harus tetap diterima. Enggak gampang memang, susah banget, tetapi kalau kita mau mengikuti Yesus, inilah yang harus diikuti. Dan dalam arti tertentu, ini dasar toleransi yang tidak bisa dilupakan. Karena toleransi seperti tadi saya katakan, juga kita menanggung kelemahan orang lain, menanggung perbedaan, menanggung dalam arti tertentu ketidakcocokan, bukan hanya soal yang remeh-temeh, tapi kadang-kadang soal paham, pandangan hidup bisa berbeda sekali, tapi kita harus mencoba menerima itu. Itulah toleransi, bahkan kalau mereka merugikan. Itulah gambar yang tadi saya katakan, bagaimana Yesus memberikan contoh, manusia itu tidak hanya tergantung, hidup manusia, esensi manusia tidak tergantung pada dosa. Dosa tetap diberi kesempatan untuk bertobat. Dalam konteks pengampunan, banyak sekali sabda tentang hal itu, bukan? Di dalam Matius 5:22 ada yang mengatakan begini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahat, jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus mengingatkan kita, kita harus sungguh berusaha melihat orang lain sebagai saudara, melihat orang lain secara positif. Ketika dikatakan bahwa di sini mengatakan kepada saudaranya kafir, jahil lah, itu kan merendahkan. Itu berarti tidak menghormati mereka. Ingat, ketika Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan melekatkannya dengan kasihlah sesamamu manusia, kalau dibalik sederhana, kalau kita tidak mengasihi sesama, berarti kita juga tidak mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Yesus dengan sangat keras, kalau kamu mengatakan begitu, kamu akan diserahkan dalam neraka yang bernyala-nyala. Maka kasihilah sesamamu manusia dalam segala keunikannya. Yesus pun bisa melanjutkan ini ketika dia mengatakan,
Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kananmu. Wah, ini kontroversial banget, bukan? Kok begitu sih? Yes, Yesus ingin agar rantai kebencian itu diputus dengan kita bisa melihat bahwa orang lain itu akan dirugikan kalau kita membalas. Kalau ego kita yang keluar, itu nanti akan menjadi repot, tapi juga menjadi kacau. Tidak ada damai tanpa pengampunan. Tidak ada damai tanpa toleransi. Maka kembali, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini toleransi tingkat tinggi. Kalau toleransi karena ada perbedaan selera makan, gampang banget, gitu kan? Toleransi karena perbedaan pandangan hidup, ya masih relatif mudah. Perbedaan agama itu lebih sulit. Tetapi kalau yang harus ditoleransi adalah kesalahan orang lain, apalagi yang merugikan kita, ini baru tingkat tinggi, ini baru pengikut Kristus. Karena Kristus mengajak kita menjadi manusia-manusia yang unggul, yang beyond human, yang tidak terkungkung oleh egonya yang mau balas dendam. Yang harga dirinya katakanlah terlalu rendah sehingga disinggung dikit mencuat, bukan? Disinggung sedikit terluka dan beringas. Tidak, Yesus ingin mengajak kita mempunyai harga diri sebagai manusia yang dikasih Allah sehingga juga bisa mengasihi dengan apa yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Nah, dalam hal ini saya ingin menyinggung bahwa dasar-dasar itu kemudian diungkapkan oleh Gereja Katolik di dalam sebuah dokumen dari Konsili Vatikan II yang berjudul Nostra Aetate, yaitu tentang agama-agama lain yang juga mempunyai kebenaran. Gereja Katolik sungguh mulai mengapresiasi adanya kebenaran dari agama-agama lain. Dulu setiap perbedaan, no. Kita merasa paling benar. Itu bukan toleransi. Tapi Konsili Vatikan II yang terjadi tahun 62 sampai 65, jadi sudah lama sekali, itu mengajarkan kepada kita sikap toleran. Karena setiap agama pada dasarnya juga diciptakan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana. Tapi kalau dulu kita menolak semuanya, dianggap salah, itu bukan toleransi, karena berarti juga kita tidak menghormati manusia, dan lalu akhirnya tidak menghormati Tuhan juga, bukan? Penghormatan manusia yang diajarkan Konsili Vatikan II juga tertulis di dalam sebuah dokumen namanya Dignitatis Humanae atau Human Dignity, martabat manusia. Di mana manusia diajak untuk menyadari bahwa setiap manusia itu unik dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam ketidaksempurnaannya, kita bersama-sama mencari Tuhan. Maka kita harus saling menghormati, saling menerima, saling mengakui supaya juga kita saling mendukung di dalam upaya mencari Tuhan. Nah, teman-teman, saya kira saya sudah bicara cukup panjang. Saya hanya mengingatkan sekali lagi bahwa apa yang menjadi esensi dari toleransi, yaitu menanggung kelemahan orang lain, menanggung ketidaksamaan orang lain dengan kita, menanggung ketidaksempurnaan orang lain pada kita, didasari oleh respect, didasari oleh rasa hormat bahwa manusia itu punya hak hidup karena dia diciptakan oleh Tuhan. Dan itu sangat sesuai dengan ajaran Kristiani. Itulah sebabnya mengapa di Gereja Katolik hal itu ditekankan. Dan dalam konteks di Indonesia ini, kita tahu bukan bahwa toleransi itu adalah salah satu turunan paling penting dari sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sebagai simbol bahwa sila-sila Pancasila dan salah satu yang paling dijunjung tinggi adalah toleransi itu sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, maka di Gereja Katedral Jakarta ada namanya Plaza Pancasila. Di samping Gereja Katedral ada patung Garuda Pancasila gede. Ini untuk mengingatkan orang-orang Katolik
bahwa kita pun harus mengamalkan Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu, salah satu yang paling penting adalah toleransi, itu tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Bahkan bersesuaian. Bahkan saling memberikan inspirasi. Inilah, kalau Anda tidak percaya, ini Gereja Katedral, maka tadi patung Garuda Pancasila itu dipoto dari bawah, supaya jelas bahwa inilah simbol bahwa ajaran-ajaran toleransi, ajaran-ajaran Pancasila yang begitu mulia, itu juga sesuai dengan ajaran Katolik. Maka teman-teman, saya terakhir saja mengatakan bahwa mari kita sebagai orang Indonesia, di dalam kehidupan kita menjunjung tinggi toleransi itu sebagai perwujudan iman kita pula. Di mana kita mau bertumbuh dan berbuah mengikuti jalan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu cuma satu, menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kita, menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat. Karena setiap manusia itu diciptakan Tuhan dan berhak mendapatkan hormat dari kita, mendapatkan berkat dari kita, dan kita pun bertumbuh dan berbuah dengan itu. Jadi dengan kata lain, bukan hanya karena Pancasila itu bersesuaian dengan nilai-nilai kekatolikan, tapi juga iman kita pun bisa tumbuh dan berbuah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan dalam hal ini, toleransi. Dan toleransi adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka teman-teman, selamat menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, selamat bermasyarakat, selamat menjadi Indonesia, dan selamat bertoleransi. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, itu tadi sharing saya. Silahkan diresapkan. Saya berharap bahwa ini sedikit memberikan perspektif dan gambaran bagaimana kita sebagai orang-orang Katolik juga adalah orang-orang Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia, bukan? Maka mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas keindonesiaan yang kami terima. Kami bersyukur juga untuk kesempatan kami mengindonesia melalui menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia ini. Bimbinglah kami supaya dengan terang-Mu, dengan bimbingan dan kekuatan-Mu, kami mampu mewujudkan nilai-nilai kebaikan bersama ini, supaya dapat mewujud di dalam tingkah laku, pikiran, dan perkataan kami, yang saling menghormati, saling mendukung, saling mendidik, supaya kami bersama-sama tumbuh makin bijaksana sebagai manusia, dan tumbuh dan berbuah sebagai anak-anak-Mu, menjadi berkat bagi siapapun. Bimbinglah kami, supaya hati, budi, dan nurani kami senantiasa terbuka untuk mengikuti bimbingan-Mu, dan kami dapat melanjutkan hidup menurut panggilan yang Kau berikan, dan dengan demikian hidup kami menjadi pujian bagi-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Selamat menjalani proses menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Salam damai.